Salam semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Semoga semua sahabat Master Ong selalu dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, kebelimpahan, keharmonisan, dan kesehatan yang prima dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan hari ini menjelang tidak akan lama lagi ya, mungkin beberapa minggu lagi kita akan masuk dalam suasana Xinjia atau Imlek tahun 2025 ya. Dan kali ini dalam video ini Mas Ong ingin bahas sesuatu yang cukup kuno sebenarnya ilmunya, yaitu Feng Shui tentang jam ya. Jam dinding tentunya, bukan jam tangan ya. Itu bagaimana kaitannya energinya dengan hoki kita yang ada di rumah ya. Itu yang akan Master Ong bahas di dalam video ini. Namun sebelum Master Ong lanjutkan, Master Ong mengharapkan dukungan dari semua sahabat Master Ong yang baru ketemu dengan channel ini, atau sudah lama ketemu dengan channel ini, atau sedang menonton video ini. Silakan melakukan like, share, komen, dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol loncengnya, ya, itu sangat penting agar setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru akan diberitahukan oleh YouTube. Ya, tentu saja sahabat Master Ong tidak mau kelewatan ya, ada video-video terbaru dari Master Ong. Channel ini selalu akan membahas tentang Feng Shui, tentang tarot, ramalan, dan sebagainya ya. Oke, sudah dilakukan ya. Ya, dan juga tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang Mas Ong uraikan di dalam video ini. Sekarang kita lanjut ya. Tadi Mas Ong katakan bahwa kita akan bahas tentang jam ya. Jam ini adalah elemen yang sangat penting. Jadi salah satu unsur di alam semesta itu adalah time atau jam. Jadi jam itu mewakili bagaimana kehidupan kita ya. Jadi misalnya detik demi detik, menit demi menit ya, kemudian jadi jam, hari ya, minggu, kemudian menjadi bulan dan tahun. Itu adalah satu siklus yang sangat penting dalam kehidupan kita. Andaikan misalnya hidup kita ini nggak ada jam ya, itu menjadi satu kesulitan tersendiri ya, di dalam kita menentukan segala aktivitas kita maupun menentukan segala perencanaan kita. Jadi jam adalah salah satu elemen yang sangat penting. Di dalam beberapa film pun juga ya, orang yang bisa menguasai waktu itu tentu saja akan bisa mengatur segala sesuatunya dengan lebih baik ya. Nah, demikian juga orang-orang sukses ya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu mengatur waktu. Mengatur waktu kerja, mengatur waktu istirahat, mengatur waktu untuk bersama keluarga dan lain-lain. Itu adalah ciri orang sukses yang bisa menguasai waktu. Nah, hal yang terkecil adalah tentang jam ya. Jadi jam ini yang ingin Master Ong bahas adalah tentu saja jam dinding ya. Bagaimana penempatan jam dinding di dalam rumah, itu sangat penting. Ini berkaitan dengan energi positif atau hoki ya. Nah, jadi yang pertama adalah kalau kita punya jam besar kan ya, jam dinding tentu saja besar. Nah, yang pertama adalah kita harus meletakkan jam dinding itu di tempat yang dilewati semua orang. Jadi misalnya keluarga kita ini ya, ada 5 orang. Semua ketika melewati ruangan itu maka kelihatan jam itu. Jadi biasanya itu ada di ruang keluarga ya, atau di ruang tamu ya. Yang penting jamnya itu semua orang bisa lihat gitu. Jadi semua orang kalau lewat-lewat itu bisa lihat jamnya. Ya, itu adalah jam utama. Artinya jam yang paling utama di dalam satu rumah ya. Ini sangat penting. Nah, jam yang paling utama ini harus diletakkan dan dilalui oleh semua anggota keluarga. Jadi anggota keluarga harus melihat jam tersebut dan berada di tempat yang paling menonjol ya. Nah, kenapa di tempat yang paling menonjol ya? Supaya bisa kelihatan tentunya ya. Dan karena dia menjadi fungsi utama, maka dia juga punya fungsi untuk menarik energi positif untuk masuk ke dalam rumah kita ya. Jadi jam juga punya fungsi itu gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan berapa jumlah jam ya. Jam apa istilahnya, jam itu ada berapa banyak yang harus kita taruh di dalam rumah ya. Dan ruangan mana saja yang sebenarnya nggak boleh ditaruh jam ya. Jadi jam yang paling besar atau yang utama tentu saja adalah di ruang keluarga atau ruang tamu yang kelihatan oleh semua orang ya. Dan tempat yang nggak boleh sebenarnya itu adalah kamar tidur ya. Itu sebaiknya tidak ada jam. Sebaiknya ya.
Makanya kenapa di kamar tidur sebaiknya tidak ada jam? Karena di kamar tidur itu adalah tempat kita istirahat, ya. Kalau misalnya ada jam, itu seperti seolah-olah kita itu diburu-buru oleh sesuatu, ya. Bahwa udah lewat sekian, lewat sekian, lewat sekian gitu. Sehingga kemungkinan besar secara psikologis kita tidurnya tidak nyaman, tidak tenang gitu ya. Nah, mungkin siasatnya adalah gimana dong kalau misalnya saya mau bangun jam berapa gitu. Tidak perlu ada jam dinding ya, tapi bisa menggunakan alarm ya. Jadi nggak usah ada jam dindingnya gitu. Itu sebaiknya begitu ya. Kemudian juga di dalam satu rumah itu jangan terlalu banyak jamnya ya. Paling tadi adalah di ruang utama atau ruang tamu. Kemudian udah ya. Mungkin kalau misalnya di dapur juga sebaiknya nggak ada ya. Kalau mau juga adalah jam yang kecil yang modelnya misalnya orang buat masak berapa menit ya. Atau itu istilahnya apa sih, timer ya. Seperti itu. Nah tentu saja ya di WC nggak mungkin harus ada jam ya. Jadi WC juga perlu ada jam gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah jam seperti apa ya Master Ong yang paling bagus. Jam yang bagus itu modelnya atau bentuknya. Yang paling bagus adalah bentuknya bulat ya. Jadi itu yang paling bagus, yang paling ideal. Yang bulat itu kenapa bulat? Karena bulat itu kan kayak simbol roda ya, yang berputar ya. Jadi jam itu kan memang istilahnya berputar ya, jam berputar dari menit demi menit gitu. Jadi kalau bentuknya bulat itu artinya energi di dalam rumah kita pun itu akan bersirkulasi dengan baik, berputar gitu. Ya ini secara psikologisnya. Video ini Master Ong hanya berbicara secara umum. Kalau secara khususnya memang kita perlu konsultasi secara khusus dengan ahli Feng Shui atau pakar aura ya, misalnya bisa hubungi Master Ong dan sebagainya. Nah, yang paling penting tadi yang utama adalah bahwa jam itu harus di ruangan yang dilewati semua orang dan bentuknya harus besar ya. Dan kemudian disesuaikanlah dengan ruangan ya. Kalau ruangannya nggak terlalu besar, jangan juga jamnya besar banget gitu ya, itu juga nggak bagus. Jadi harus ada keharmonisan di sini. Jadi jam ini sebenarnya juga menjadi alat untuk mengatur keseimbangan energi di dalam rumah kita. Nah karena itu juga Master Ong menyarankan jika misalnya ya, kalau misalnya kita punya jam dinding nih sudah rusak atau berhenti ya, itu sebaiknya segera diganti baterainya yang baru sehingga dia bisa berfungsi lagi sebagaimana fungsinya. Atau kalau misalnya jamnya sudah rusak maka harus dibuang, beli yang baru ya. Jangan membiarkan jam dinding di satu tempat yang selalu kita lewati tapi itu berhenti ya. Kenapa? Karena jam itu sifatnya bergerak, waktu itu bergerak. Kalau misalnya kita melihat waktu itu berhenti, itu seolah-olah kayak tidak ada perubahan dalam hidup kita. Jadi ingat loh ya sahabat Master Ong, Feng Shui itu sangat erat kaitannya dengan psikologis ya, sangat erat kaitannya dengan sugesti, sangat erat kaitannya dengan alam bawah sadar kita. Jadi apapun benda yang ada dalam rumah kita itu akan men-trigger atau memancing alam bawah sadar kita untuk melakukan sesuatu yang sebagaimana yang kita lihat ya. Jadi misalnya contoh ya, kalau kita lihat jam itu udah rusak, apalagi misalnya udah retak gitu ya, pecah gitu ya, kacanya pecah, kemudian jamnya berhenti, kira-kira pandangan kita gimana coba sahabat Master Ong? Komen di dalam kolom komentar ya. Pasti itu rasanya kayak ada sesuatu yang nggak enak itu dalam hati ya. Kok ya jamnya rusak ya, terus seolah-olah kayaknya hidup kita tuh kayak berhenti ya. Jadi kayak kita nggak ada perkembangan secara psikologis, seolah-olah kayak kita nggak punya satu perkembangan hidup atau satu kemajuan gitu ya. Nah makanya kalau misalnya sahabat Master Ong di rumahnya ada jam yang rusak, jam dinding tentunya yang dipajang udah rusak, sebaiknya segera diganti yang baru, atau kalau masih bisa digunakan segera diganti baterainya kalau sudah berhenti ya. Nah jadi tipsnya adalah yang paling utama adalah bahwa jam itu harus dilihat oleh semua anggota keluarga ya, karena jam adalah simbol kreativitas, simbol semangat, simbol masa depan ya. Itu adalah salah satu simbol. Makanya jam juga bisa digunakan untuk menarik energi positif ke dalam rumah kita. Kemudian juga harus diperhatikan warna jam ya. Jadi jam juga harus diperhatikan warnanya ya, sesuai dengan kepemilikan rumah ya, sesuai dengan yang punya rumah atau di mana jam itu diletakkan ya. Ini memang mungkin perlu sedikit konsultasi dengan ahli Feng Shui ya. Jadi warna jam juga punya satu pengaruh ya, satu pengaruh
yang secara psikologis itu bisa membuat kita satu semangat ya. Kan ada video Master Ong yang berkaitan dengan warna ya. Warna-warna juga kan ada kaitannya sama psikologis kita yang membuat kita lebih semangat atau kita menjadi lebih positif ya, lebih kreatif dan sebagainya. Maka itu jam juga ada warnanya. Oke, jadi sebenarnya ya simple ya. Ini sebenarnya Master Ong menjabarkan ini dalam video ini karena ada orang yang bertanya ke Master Ong tentang jam. Jadi makanya dibahas ya. Padahal sebenarnya jarang orang membahas tentang jam ya atau jam dinding. Zaman sekarang kan juga jam itu sudah berbeda ya bentuknya ya. Ada yang sudah digital ya. Kemudian ada yang bentuk-bentuknya macam-macam gitu ya. Tapi kan yang tradisional itu adalah bentuknya bulat ya. Nah, makanya itu juga perlu ditempatkan di satu tempat yang yang terbaik, yang bisa menarik energi positif. Dan kemudian juga satu hal lagi, bahwa jam itu nggak boleh terlalu dekat sama jendela, ya. Jadi misalnya jendela, di atas jendela, ya, atau di atas pintu, gitu ya. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau misalnya di ruang tamu atau ruang utama tuh ada dinding yang terpisah, yang jauh dari jendela maupun pintu utama, disitulah diletakkan, yang bisa dilihat oleh semua orang, ya. Nah, masalah dekorasi sekitarnya itu ya termasuk selera masing-masing, oke? Jadi itu adalah satu tips, ya. Jadi tipsnya adalah jam jangan terlalu besar, ya, sesuaikan dengan keharmonisan ruangan. Kemudian jam jangan ditaruh dekat jendela atau pintu, ya. Dan jam juga jangan di tempat tidur ya, atau di kamar mandi ya. Nah, yang paling penting adalah jam itu ada di ruang tamu atau ruang keluarga ya. Nah, kalau jam rusak ya segera diperbaiki atau diganti. Oke, demikian pembahasan kali ini tentang jam dinding dan pengaruhnya dengan hoki ya. Jadi kalau jam itu adalah mengatur sirkulasi keseimbangan energi positif dalam rumah. Sehingga kalau misalnya kita menempatkan dalam tempat yang terbaik dan baik, maka energi positif itu akan bagus dan itu akan menambah kekuatan hoki kita, ya, rezeki kita, gitu ya, dan itu akan terus berlangsung selama kita hidup, ya. Jadi atur ya, coba diatur jam di rumah masing-masing. Mudah-mudahan nanti ada efeknya buat kehidupan kita dan secara psikologis membuat kita lebih semangat, lebih ingin berkembang dan lebih berpositif di dalam semua hal. Demikian video kali ini dari Master Ong tentang jam dinding dan kaitannya dengan hoki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan. Dan juga nyalakan tombol loncengnya sehingga bisa mendapatkan informasi dari YouTube ketika Master Ong mengupload video baru. Dan juga bagi yang ingin memberikan super thanks atau join membership silakan ya. Dan yang paling penting adalah komen ya di dalam kolom komentar ya kalau ada pertanyaan tentang jam dinding ya. Secara umum nanti Master Ong pasti jawab, tapi secara pribadi mungkin setiap rumah itu berbeda-beda peletakannya ya. Tapi secara umum pasti Master Ong jawab nanti di kolom komentar. Demikian video kali ini, terima kasih, selamat siang, selamat malam, selamat pagi buat semuanya ya. Salam semesta.